Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini ada sebuah mesin televisi merek Polytron dengan tipe 32T100 ya. Ini 32 in. Ini punya teman saya teknisi juga. Dia minta tolong untuk dibenerin karena mungkin dia nggak punya waktu atau memang sibuk. Informasinya mesin ini mati total ya. Mati total. Oke, langkah pertama kita akan mengecek dulu di bagian PSU nya apakah keluar tegangan baik di primer maupun di sekunder ya. Untuk sekedar informasi bagi yang baru belajar seperti saya ini juga, ini ada PSU ini di bagian untuk di ini bagian primer ya, ini tegangan tinggi. Awas, hati-hati jangan sampai disentuh nanti kesetrum. Untuk yang di bagian sini ini namanya PSU bagian sekunder ya, tegangan DC kecil sekitar 12 volt dan juga 5 volt. Di sini juga ada test pointnya, itu ada 5 volt A, 5 volt B standby, GND dan juga 12 volt ya. Oke, pertama-tama kita akan ngecek dulu bagian sekundernya. Kita akan nyalakan set di 20 volt. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan ya. Oke, televisi sudah nyala. Bisa diperhatikan di sini tidak ada lampu indikator ya yang menyala. Kita akan cek di bagian 5 voltnya, 5 volt B. Ini untuk ground. Ya, di sini tidak ada 5 volt B-nya, di sini tidak ada tegangan ya. 12 volt juga sama, 12 volt keluar setelah 5 voltnya keluar dulu ya. Oke, kita pindah di bagian primernya. Di sini ada elko. Kita akan cek di sini elkonya. Oke, untuk di primernya elkonya ada ya. Elkonya ada, kemudian di drain juga ada. Oke, kita matikan dulu. Kita matikan dulu dan juga buang setrumnya ya, pakai bohlam. Oke, sudah saya buang. Kita cek kembali apakah masih menyimpan. Oke, tidak ada ya. Oke, selanjutnya saya akan cek di resistansi mulai dari awal. Di sini ada fuse otomatis nggak akan putus karena sudah masuk ke elko besar ya. Kemudian kita cek di MOSFET-nya apakah ada short. Kita pindah di mode buzzer atau dioda. Bila ada konslet nanti akan terdengar buzzer seperti ini. Oke ya, tidak ada ya. Oke, sini dioda sini juga semuanya cek. Oke, tidak ada. Kemudian di sini ada dioda yang banyak ini. Ini adalah dioda sekunder ya. Dioda sekunder kita cek satu persatu. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk dioda sekundernya short. Kita akan cek bolak-balik. Tentu saja ini semua akan short karena ini rangkaian paralel ya. Jadi satu short semuanya akan ikut short. Nah, untuk mengetahui mana yang short tentunya kita akan cek di luar jalur ya, di luar PCB, untuk mengetahui dioda mana yang short, apakah semuanya ataupun salah satu.
Oke, saya akan potong dulu kakinya. Oke, saya akan coba lepas dulu semuanya. Oke guys, ini sudah saya lepas semua ya diodanya. Kita akan cek satu persatu mana yang short, mana yang enggak. Oke, yang ini enggak short. Nah, yang ini short, kita pisahkan di sini. Yang ini enggak short, juga enggak. Nah, ini enggak. Jadi ada satu dioda yang short, kita singkirin. Kita cek lagi di PCB. Ya, ternyata masih ada yang short. Nah, ternyata untuk penyebab konsletnya bukan dari, selain dari dioda ini, dioda sekunder ini juga ada penyebab konslet yang lain ya. Ini masih konslet ya, tapi kalau saya cabut ke mainboard dia nggak akan konslet. Nah, bisa dilihat. Ini penyebab utama konslet ternyata di 12 volt bagian mainboard ya. Di sini ada posisi 12 volt dan juga ground. Kita akan cek di sini. Ya. 12 volt dan ground konslet. Oke, untuk mainboard kita cek nanti aja dulu. Kita akan fokus di power supply dulu untuk mengganti dioda sekundernya. Di sini saya akan mengganti dioda, cuma nggak punya dioda yang sama. Saya akan coba pakai dioda yang SMD seperti ini, yang bentuk TR. Ini 15 volt sampai 600 volt ya, 15 ampere sampai 600 volt, dan kebutuhannya hanya 5 ampere di paralel kali 5 25 ampere. Jadi saya akan pakai 2 supaya 30 ampere ya. Oke, saya akan pasang di sini. Untuk yang anoda yang kaki sebelah kiri, sedangkan katoda yang kaki sebelah kanan ya, ataupun yang ground di sini seperti ini. Ini sudah saya pasang diodanya ya, 2 biji. Kita akan coba langsung nyalakan apakah bisa keluar tegangan. Ya, sebelumnya saya akan cek lagi apakah resistansinya konslet. Oke ya. Oke, kita akan langsung nyalakan. Set di 12 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek di sini 12 volt. Ternyata nggak keluar ya. Si drivernya sudah saya lepas ya. Ini, sedangkan penggantinya ini. Saya coba pasang dulu. Oke, untuk ngaji drivernya sudah saya pasang dengan tipe OB2263 ya. Tadi mana yang diduga rusak, ini diduga rusak ya. Saya akan langsung tes apakah di bagian gate-nya sudah bisa keluar. Oke, saya colokkan dulu. Kita cek di sini.
Ya, bisa dilihat. Nah, tegangannya bisa ada ya. Dan seperti itu memang cara kerjanya dia, naik turun. Oke, saya akan buang dulu tegangan listriknya, lalu saya pasang MOSFET-nya. Oke. Saya akan pasang MOSFET-nya ya. Oke, sudah saya pasang. Kita akan langsung mencobanya. Di bagian sekunder ya, kita langsung colokin. Bisa dilihat tegangannya keluar 12,5 ya, normal dan juga stabil. Untuk 5 voltnya ya 5,38 ya. Oke, stabil. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba mencari yang konslet di bagian mana. Kita akan buang dulu tegangannya. Oke, kita singkirkan dulu. Bisa perhatikan di sini 12 volt sama ground dia akan nyambung. Sedangkan untuk 12 volt dia berfungsi untuk VCC display ataupun panel layar, tapi panel layarnya di sini belum terpasang, dan juga untuk 12 volt untuk IC suara ya. Kita akan cek di IC suara terlebih dahulu. Di sini ada elko besar, apakah di elko besar juga konslet? Ya, bisa dilihat konslet ya. Kita akan cek di kapasitornya. Oke, saya akan tembak pakai MBR. Untuk sementara pakai 4,4 volt, kita tembak di 12 volt ya. Untuk area sini nanti kita lihat apakah ada yang berasap seperti ini. Dilihat ternyata IC suaranya ya yang konslet ya. Sini. Oke, fix IC suaranya. Saya akan angkat dulu IC suaranya ya. Ini sudah saya lepas ya IC-nya. Ini TPA 3110. Kita akan cek lagi di 12 voltnya apakah masih konslet ya. Sini ya, ternyata sudah nggak konslet ya. Oke, saya akan coba dulu nyalakan dengan PSU nya apakah sudah bisa nyala normal. Kalau memang sudah nyala normal, nanti baru saya carikan IC penggantinya ya. Kita beresin dulu sebentar.
Oke, saya nyalakan ya. Bisa dilihat nyala ya. Kita akan pencet power. Bisa dilihat ya, normal ya. Kita coba matikan. Ya. Oke ya, berhasil. Tinggal kita pasang IC-nya. Kita carikan dulu IC-nya. Oke.